Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Saya percaya adik-adik di rumah semua sudah mempersiapkan diri baik-baik untuk mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Nah adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memuji Tuhan. Saya percaya adik-adik semua di rumah pasti sangat senang memuji Tuhan, apalagi hari ini hari kita orang percaya, hari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan. Yesus sahabatku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah saat ini kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Tuhan sudah menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan melalui ibadah kami sekolah minggu ini. Tuhan kami mohon pimpinan-Mu, Kau menyertai kami semua, terlebih adik-adik sekolah minggu Engkau berkati ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini jam ibadah kami ini dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia dan Ia sudah menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dunia, Ia adalah sebagai Raja, Ia adalah sebagai imam kita. Nah, sebagai Raja, Ia memberkati kita. Nah, adik-adik, saat ini mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan sama-sama, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia.
Ya, adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng, yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita mendengar cerita Alkitab. Nah, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih Kak Norbert. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu dalam seminggu ini Tuhan, di mana kami pada saat ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, kiranya apa yang kami dengar pada saat ini adalah yang daripada-Mu Tuhan. Berkati Bu Emma yang akan menceritakan akan firman Tuhan. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang pada saat ini yang belum bisa mengikuti Tuhan karena kendala mungkin kesehatan ataupun kendala dengan internet ataupun kendala dengan hal-hal lain Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka kesempatan juga ya Tuhan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bu Emma hari ini akan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah menetapkan seorang imam besar dan bagaimana bangsa Israel beribadah di kemah suci yang sangat indah. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiap rumah ibadah yang dibangun itu membutuhkan seorang imam yang melayani di dalamnya. Nah, seperti di gereja kita juga ada ya. Ya, siapa? Pendeta Suar. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang bangsa Israel, tentang kemah suci, dan bagaimana tentang Bapak Harun sebagai imam besar. Nah, Pak Harun pernah melakukan dosa yang sangat besar. Apa coba? Dulu pernah diceritakan loh. Ya, Pak Harun tidak menolak permintaan atau keinginan bangsa Israel untuk menyembah patung, menyembah ilah lain. Ia membuat patung seekor anak lembu dari emas yang akan disembah. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana Tuhan melihatnya? Ya, Tuhan sangat marah, ya. Tapi Tuhan mengampuni dosa Bapak Harun. Bahkan ia memilih Pak Harun menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan Pak Musa? Ya, Pak Musa tetap menjadi pemimpin umum bangsa Israel yang mengurus segala perjalanan bangsa Israel. Sedangkan Bapak Harun sebagai imam besar, tugasnya mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Yang dulunya ia pernah membuat bangsa Israel jatuh menyembah ilah lain, tapi sekarang ia memimpin bangsa Israel untuk menyembah Allah yang benar. Nah, Bapak Musa diperintahkan oleh Allah membuat pakaian yang sangat indah pada Bapak Harun sebagai imam besar. Nah, yuk kita lihat bagaimana gambarannya baju Bapak Harun. Nah, Nana, ini adalah dosa Harun. Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel. Ia juga mengampuni dosa Harun, bahkan memilihnya menjadi imam besar untuk bangsa Israel.
Musa tetap menjadi pemimpin umum yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan perjalanan bangsa Israel. Sedangkan Harun melalui jabatannya sebagai imam besar diberi tugas untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Jika pada waktu yang lalu Harun membawa bangsa Israel menyembah berhala, sekarang ia memimpin mereka menyembah Allah yang benar. Musa diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk membuat pakaian yang sangat indah bagi Harun. Kemeja Harun ditenun dari linen halus. Di atas kemeja itu Harun mengenakan jubah yang dihiasi dengan lonceng kecil pada pinggirnya, sehingga setiap langkah disertai bunyi-bunyian dari lonceng itu. Di atas jubah itu Harun memakai sebuah efod yang menutupi dada dan punggungnya. Pada kedua bahu efod bagian muka dan belakang disambung dengan 2 batu permata berbingkai emas. Pada setiap batu diukir nama dari suatu suku Israel. Di samping itu Musa menyuruh tukang sulam dan tukang emas bekerja untuk menciptakan tutup dada, bentuknya persegi. 4 baris batu permata yang beraneka ragam dipasang, 3 batu dalam tiap baris, sehingga jumlah keseluruhannya ada 12. Dan pada setiap batu permata juga ditulis nama-nama suku Israel. Itu adalah tanda sayang Tuhan terhadap suku Israel, di mana Harun bila menghadap hadirat Tuhan selalu membawa nama-nama mereka. Akhirnya Harun juga dibuatkan serban yang menutupi kepalanya. Serban itu diberi hiasan dari emas murni yang ditulisi dikhususkan untuk Tuhan. Hiasan yang sangat berarti itu dipasang dengan tali biru pada serban Harun. Inilah pakaian yang imam yang harus dipakai oleh Harun selama hidupnya yang diwariskan kepada anak sulungnya. Anak-anak Harun yang ikut dalam panggilan imam juga diberi pakaian yang indah supaya mereka dikhususkan untuk Tuhan dan dihormati oleh bangsa Israel. Tetapi pakaian mereka tidak sama indahnya. Perintah untuk membuat pakaian itu dan bagaimana membuatnya datang langsung dari Allah. Allah ingin kesuciannya terlihat dalam keindahan hiasan Harun dan bahwa dia sebagai imam besar bertugas mendoakan suku-suku Israel. Harun juga diberi tugas untuk memberkati bangsa Israel dengan berkat yang indah sekali. Sampai hari ini berkat itu diucapkan oleh pada akhir kebaktian oleh pendeta-pendeta yang mengangkat tangan seperti Harun untuk memberkati jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, anak-anak, apakah pakaian yang indah itu menjadikan Harun suci? Tidak. Sama seperti semua orang lainnya, Harun juga orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah setiap hari. Tuhan menunjukkan cara bagaimana Harun dan semua bangsa Israel dapat diampuni dosanya, sehingga mereka dapat hidup di hadapan Allah yang suci yang tinggal di antara mereka. Tiap pagi dan petang, Harun membawa korban bakaran di atas mezbah di halaman kemah suci. Seekor domba disembelih pada setiap upacara. Setelah darahnya dicurahkan, domba itu dibakar di atas mezbah sampai habis. Melalui korban domba yang disembelih, kita diajar bahwa dosa harus dihapuskan dengan kematian. Upah dosa adalah maut. Setiap domba yang disembelih menunjukkan kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang dijanjikan Allah sebagai korban atas dosa kita. Selain itu, ada juga korban-korban yang dibawa secara khusus. Bila seorang berbuat dosa, ia menyesalinya, ia pun membawanya ke depan pintu gerbang. Dan kemudian ia meletakkan tangan di atas kepala binatang itu dengan maksud bahwa dosa yang dilakukan seseorang ditaruh di atas binatang yang tidak bersalah itu. Selanjutnya, binatang itu disembelih dan dibakar di atas mezbah, dan Tuhan Allah mengampuni dosa orang itu. Korban itu disebut korban penghapus dosa. Tuhan tidak mengampuni dosa orang itu karena seekor binatang sudah mati bagi dia. Seekor binatang tidak bisa menebus dosa kita. Tuhan memberikan cara itu sebagai gambaran bahwa pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan mati untuk dosa kita. Ia akan membayar harga untuk dosa yang kita tidak sanggup membayarnya. Juga tidak melalui membawa binatang-binatang korban. Nah, di bangsa Israel juga ada hari raya pendamaian. Sekali setahun orang Israel disuruh merayakan suatu hari yang sangat khusus yang disebut hari raya pendamaian. Pada hari itu semua orang besar, kecil tidak boleh mengerjakan sesuatu pun.
dan harus berpuasa. Sepanjang hari mereka memikirkan dan menyesali dosa mereka. Pada hari itu semua orang berkumpul di halaman kemah suci. Mereka harus membawa 2 ekor kambing jantan. Harun sendiri menyediakan seekor domba jantan untuk keluarganya. Pada hari raya ini Harun tidak memakai pakaian yang indah, melainkan jubah putih saja. Domba jantan yang dibawa Harun disembelih lebih dahulu untuk menjadi korban semua dosa yang dilakukan Harun dan keluarganya. Dari darah domba ini Harun membawa sedikit ke dalam tempat yang maha suci, di mana tabut perjanjian yang ditutup dengan tutup perdamaian berada. Selain itu Harun juga mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah dan 2 genggam ukupan dari wangi-wangian, lalu membawanya masuk ke ruang maha suci. Ukupan itu kemudian dibakar sehingga asapnya menutupi tutup pendamaian supaya Harun tidak melihat kemuliaan Allah. Sebab kalau ia melihatnya, ia akan mati. Kemudian Harun keluar lagi dan menghadapi bangsa Israel. Dosanya dan dosa keluarganya sudah diampuni. Sekarang salah satu di antara kambing jantan yang diantarkan bangsa Israel disembelih untuk dosa mereka. Dengan darah kambing itu Harun masuk lagi ke tempat yang maha suci. Darah kambing itu dipercikkan pada tutup pendamaian. Hanya pada hari itu imam besar boleh memasuki tempat yang maha suci. Dan ia hanya boleh masuk dengan membawa darah korban itu. Melalui peristiwa ini Tuhan Allah mengajar umatnya bahwa mereka adalah orang yang berdosa, bahwa Allah maha suci adanya dan tidak bisa berhubungan dengan orang berdosa. Karena itu dosa harus dibayar dengan darah yang dicurahkan. Kemudian Harun keluar lagi mengambil kambing jantan yang kedua. Ia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu. Ia berdiri menghadap orang Israel dengan tangan seperti itu dan mengakui semua dosa yang diperbuat bangsa Israel dalam tahun yang lalu. Setelah itu seorang yang sudah disiapkan membawa kambing itu jauh ke padang gurun, sehingga ia tidak dapat lagi kembali ke perkemahan bangsa Israel. Dengan cara itu Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel dan tidak mengingat-ingat dosa itu lagi. Setelah semua acara yang disaksikan oleh bangsa Israel itu berakhir, Harun menanggalkan jubah putihnya. Ia meninggalkan jubah putih itu di dalam kemah suci sampai pada hari raya pendamaian tahun berikutnya. Pada akhir perayaan hari raya pendamaian itu, semua orang Israel meninggalkan kemah suci dan pulang ke kemah mereka masing-masing dengan hati yang penuh syukur. Tuhan Allah sudah mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat-ingatnya. Mereka memulai sesuatu yang baru pada tahun yang baru dalam hidup bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel dapat hidup dekat dengan Allah, yaitu dengan mengakui dosa dan mohon pengampunan tiap pagi dan petang, khususnya pada hari raya pendamaian. Darah domba yang disembeli tiap hari mengingatkan bangsa Israel bahwa upah dosa adalah maut, yaitu dosa hanya dapat diampuni melalui kematian atau pencurahan darah. Nah, Imam Besar Harun juga mendoakan bangsa Israel ini supaya mereka hidup dalam damai sejahtera. Bapak Harun juga memberkati bangsa Israel. Nah, anak sekolah minggu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memperoleh pengampunan dosa? Siapa yang mendoakan kita tiap hari? Nah, kita harus bersyukur ya, bahwa kita juga mempunyai imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati untuk kita di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ya, dia adalah imam besar bagi kita. Dia adalah imam besar kita di surga. Sama seperti Bapak Harun yang juga membawa bangsa Israel di dadanya untuk mendoakan bangsa Israel di kemah suci untuk menghadap Allah. Ya, nah anak-anak sekolah minggu, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa juga mendoakan orang lain.
ya. Kita bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan teman kita, mendoakan kakak kita, adik kita, keluarga kita, ya. Bila mereka dalam kelemahan tubuh atau tidak sehat, ya, sakit, kita bisa membawa mereka dalam doa kita. Mereka dalam kesulitan, kita juga bisa mendoakan mereka supaya mereka memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, terima kasih anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, anak-anak sekolah minggu hari ini bisa mengerti akan arti imam besar bagi kita dan bisa selalu bersukacita mengingat terus bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar bagi kita. Ayat hafalannya diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Terima kasih anak-anak sekolah minggu. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita berdoa lebih dulu. Kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan pengertian dan kenikmatan di dalam firman Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan siap untuk menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk berdoa bagi orang lain Tuhan. Dan mengerti akan segala kuasa kasih-Mu di mana Engkau selalu memberkati kami dan mendoakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami Tuhan untuk kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dan Tuhan ampuni kami bila kami melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan sendiri ya Tuhan yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu berkati kami ya Tuhan dalam seminggu ini. Kiranya minggu depan juga kami boleh kembali untuk beribadah lagi kepada Engkau. Berkati juga teman-teman kami, kiranya mereka yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun dalam kesusahan, kiranya Tuhan sendiri yang menghiburkan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, sehingga mereka juga Tuhan boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin.